Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar dari Universitas Mulawarman Teknik Elektro dengan NIM 19090706003. Jadi di sini saya akan em, menjelaskan mengenai tugas saya yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Haji. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugasnya. Yaitu pertama, eh, berdasarkan graf itu adalah gambar yang di bawah ini, adalah gambar di sini ya, A B D Z ini adalah rutenya atau grafnya kita bisa bilang. Jadi di situ kita akan merepresentasikan matriks untuk jalurnya ini nanti, dan kita akan menggunakan algoritma Warshall untuk menentukan rute terpendeknya. Dan kedua, nanti kita akan menggunakan algoritma Dijkstra, dan kita akan mencoba menjalankannya menggunakan program. Yang program itu akan menggunakan bahasa C, dan kita akan menganalisanya apakah sama dengan kalau kita menggunakan manual. Jadi yang pertama itu merepresentasikan matriksnya. Jadi matriksnya itu kita dapat dari jalur-jalurnya. Jadi jalurnya di sini yaitu misalnya di sini A A. Ini kita akan bikin tabelnya dulu. Jadi A ke A ini maksudnya adalah dari A menuju ke A itu keberapa nilainya atau jaraknya. Karena di sini adalah A itu adalah titik awal, jadi dia nilainya 0. Dan selanjutnya A ke B itu adalah 4. Bisa kita lihat A ke B itu 4, A ke C itu sama dengan 2. Nah, karena dia ini hanya A ke B dan A ke C, sedangkan D, E, Z-nya kita belum bisa melaluinya, jadi akan kita tulis 0. Dan lanjut ke bawah itu B, itu sama. B ke A itu 4, B ke B itu karena dia ke tempatnya sendiri, tidak ada 0. Dan lanjut lagi, B ke C itu sama dengan 1, ini 1. 5 itu B ke D, dan seterusnya itu 0 karena dia tidak bisa melaluinya. Dan terus sampai ke C. C ini kita punya 3 rute, bisa kembali ke 1 lagi melalui B ini, atau C ini ke A, atau A ini ke C itu 2, bisa kembali lagi. Atau kita bisa ke itu bisa menggunakan nilainya adalah 10, ke D itu 8, di D kita bisa mundur ke 5, bisa ke C mundur, atau ke E itu kita melewatinya itu 2. Dan ini selanjutnya melewati Z itu 6. E sampai ke Z itu nanti untuk ke Z itu bisa melewati D itu 6, dan ini 3 itu melewati si E. Kalau kita matrikskan akan seperti ini nanti. Kalau kita menggunakan algoritma Warshall itu adalah membandingkan semua kemungkinan lintasan pada graf yang ini untuk setiap sisi semua simpulnya. Nanti kita bandingkan mana yang paling kecil. Nah, langkah pertama itu kita mencari not mana saja yang bisa dilalui dari. Nah, iya, kita akan menentukan not A ini sebagai titik awal, dan not Z ini adalah titik atau not terakhir atau not tujuan kita. Jadi akan kita dapat A ke B, ke D, ke Z, A, B, D, E ke Z, A, B, D ke Z, yang seperti ini. Nah, terus kedua, kita akan menjumlahkan nilai edge-nya. Edge itu adalah nilai jaraknya pada not itu, yang not awal menuju not akhir. Nah, kita akan menjumlahkannya. Nah, akan didapat seperti ini. Dari setiap jarak itu akan kita jumlahkan 15, dan kita dapatkan semua nilainya ini. Setelah kita dapatkan semua, yaitu kita akan membandingkan mana sih jarak yang paling kecil untuk dari A ke Z. Jadi kita lihat di sini, yang kita paling kecil itu adalah kita dapat dari ini, A ke C, ke B, ke D, ke E, dan terakhir ke Z. 2, 1, 5, 2, 3, dan hasil akhirnya jarak yang kita tempuh untuk melaluinya adalah 13. Dan itu kesimpulannya itu jalur yang terpendek adalah A, C, B, ke D, ke Z, ke E, ke Z. Dengan total jarak atau total jumlah itunya adalah 13. Total jaraknya atau total langkah untuk menuju nodes tersebut atau edge. Nah, kalau kita menggunakan algoritma JK itu hampir semuanya sama, membandingkan
jarak tempuhnya, tapi di sini kita akan membuatnya agak berbeda dengan Warsaw. Yaitu pertama itu adalah membuat tabel dengan kolom sebagai tempat nilai atau jarak dari simpul, sedangkan baris sebagai posisi simpul. Jadi yang jaraknya itu ada di sini. Ini adalah jaraknya. Nah, yang kolomnya itu maaf, maksud saya barisnya itu adalah posisi simpulnya. Simpulnya di mana nanti akan menuju kemana. Kedua, pilihlah simpul dan simpul tujuan. Syaratnya harus terhubung langsung. Nah, jadi di sini ini maaf, ini kesalahan. Jadi di sini kita akan membuatnya pertama dulu, yaitu A, B, C, D, E, Z. Dan itu akan terakhir kan. Nanti yang ini A, B. Nah, ini kita akan menentukan posisi simpelnya di mana sih pertama itu dari A. Jelaskan titik A dulu pertama. Jadi dari A ke A itu adalah 0. Mungkin akan saya tambahkan dulu. Nah, seperti ini dari enak dilihat. Jadi yang seperti kita lihat, nah sini A ke A itu adalah 0. Ini karena dia nggak punya jarak memang di situ. Nah, A ke B itu adalah 4. Dan kita akan tulis posisinya A ke B itu adalah 4. A ke C itu sama dengan 2 jaraknya, yaitu A ke C. Dan D ini tidak bisa kita lalui, akan kita kasih tanda infinity. Nah, dari sini kita bandingkan yang mana sih rute terpendek untuk menujunya, atau jarak untuk melangkahnya itu paling pendek siapa. Dan kita dapatkan yaitu C itu lebih pendek ketimbang B. Jadi akan kita pilih posisi selanjutnya itu adalah C. Nah, di sini kita pilih C. Dan di sini yang selanjutnya A itu karena 0. Ini akan lanjut. Nah, dari C ke B itu berapa sih nilainya? Kan kita lihat ini A ini 2, C ini 1. C ke B ini 1, maka kita akan jumlahkan dengan nilai sebelumnya yaitu AC, maka akan kita dapat B. Maka di sini ACB. Nah, C ini adalah kita nilai sebelumnya, tadi 2 kita masukkan. 10 ini adalah C ke E. Mohon maaf, maksud saya C ke D. Yaitu 8 awalnya, kita tambahkan nilai sebelumnya 2. Yang E itu adalah 10 dan kita tambahkan nilai sebelumnya AC adalah 2. Nah, dari sini akan kita bandingkan mana sih rute yang paling pendek antara melalui B, melalui D, atau melalui E. Dan kita dapat itu B itu lebih kecil daripada D dan lebih kecil daripada E. Lanjut, maka kita akan memilih posisi simpul yaitu B. Di B juga sama, kita akan turunkan nilai A nya tadi, itu adalah 0 titiknya tadi. ACB juga kita turunkan jadi 3 nilainya tadi, karena posisinya kita ketiga ini rutenya. Nah, C ini sama tadi, rutenya dari A ke C itu 2. Nah, untuk ke D, karena B ini cuma ada satu rute, bisa melewati D atau dia mundur ke belakang. Cuma kan kita ingin menuju ke Z, otomatis kita akan menuju ke D. Nah, kita dapat cuma satu nilainya 5, makanya akan kita pilih posisinya A, C, B, D. Dari situ akan kita pilih selanjutnya titik simpulnya adalah D. Nah, ini akan pilih nilainya D. Sama kita turunkan dari nilai atas, nilai rutenya. Nah, selanjutnya kita dari D ini cuma punya 3 rute, bisa lewat C, lewat E, atau lewat Z. Cuma kalau kita lewat C agak kembali lagi, jadi kita akan pilih rutenya melewati E atau Z. Jadi dari E ini kan tidak dapat, dari lewat Z ini kalau misalnya kita langsung ke Z itu nilainya 6. 6 kita tambahkan dengan nilai sebelumnya yaitu 8. 6 tambah 8 itu 14. Dan kalau kita melewati E dari D ke E itu 2, kita tambahkan nilai sebelumnya yaitu 8, maka akan kita dapat 10. Otomatis kita memilih kan E lebih kecil daripada Z, otomatis kita memilih nilai simpul atau titik simpul si E, yaitu 10 ini. Lanjut, di sini E kita sebagai titik simpul, kita turunkan dari nilai atas. Nah, dari E ke Z itu adalah 3. Jadi dari nilai sebelumnya 10 ke 3 itu sama dengan 13.
Itu kita tambah 10 tambah 3, 13. Jadi rute yang paling pendek itu kita dapatkan adalah A ke C, A ke C, ke B, ke D, ke E, dan ke Z. Akhirnya akan kita dapat nilai simpul akhirnya adalah nilai jarak terpendeknya adalah 13. Itu hampir sama dengan algoritma Warsaw. Nah, mari kita lihat kalau kita menggunakan program menggunakan bahasa C. Mari kita dulu. Nah, ini adalah programnya. Programnya ini. Nah, di sini ada di mana kita masukkan jumlah node-nya, baru masukkan matriks tadi yang kita buat tadi, yang masukkan nilai matriks tadi yang di atas tadi. Yang ini kita masukkan nanti. Ini baru kita copy dulu, dan kita masukkan. Nah, di sini masukkan not asal. Not asal itu not pertama, yaitu si A atau not 0 kita masukkan, atau indeks, kita bisa kita bilang indeksnya di matriks. Nah, kalau kita jalankan, ini kita masuk programnya sebentar. Nah, ini kita dapatkan program yang kita ingin cari. Ini pertama kita masukkan jumlah node-nya. Dari node-nya tadi itu kita akan menghitung dulu node-nya ini ada berapa sih yang buat untuk kita hitung. Nah, node-nya itu seperti yang bisa kita lihat, node-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka akan kita masukkan node-nya adalah 6. Ini kita enter. Nah, masukkan matriksnya, matriks graf ini yang tadi kita buat pertama tadi. Ini kita copy saja. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita disuruh masukkan not asal. Not asalnya tadi kita akan memilih A. Maka A itu adalah di matriks kita tadi buat, itu adalah not pertama atau 0 atau indeks 0. Itu kita masukkan di sini. Not asalnya 0. Enter. Dan di sini kan kita dapat hasilnya. Jadi hasil jarak untuk not ke 1 adalah 3. Jadi mari kita bandingkan di sini. Not ke 1, maksudnya dari 0 ke 1 itu berapa sih paling pendeknya? Yaitu kita dapat 3. Karena kita membuat di sini not 1 itu adalah B kan. Dan kita ngikut sini A, B, C, D, E, Z. Jadi indeks ke satunya itu adalah B. Jadi yang ke B ini siapa sih yang paling pendek jaraknya, itu 3. Jadi kita lewat A ke C ke B 3. Kalau kita ke C itu paling pendeknya adalah 2. Jadi kita cuma melewati indeks 0 langsung ke indeks atau not 2. Nah, makanya kita lihat di sini kan 0 lebih besar dari 2, lebih besar dari 1. Jadi itu maksudnya adalah dari 0 ini kita menuju ke not 2 ke not 1. Begitu juga selanjutnya yang not 2 ini kita ke 2. Langsung ke 2 itu rute paling pendek. Dan kita menuju not ketiga, yaitu not C D. Itu kita melewati not 0 dulu, 2 ke not 1 dan ke not 3. Dan itu kan kita dapat 8. Maksudnya yaitu A ke C ke B ke D itu adalah 8. Ke not 4 itu sama kayak di atas, dari not D ini sudah dapatkan kita 8. Berarti ke E itu adalah not sini ke itu 2. Jadi itu dia paling pendeknya adalah 10. Kita jumlahkan tadi 8 tambah 2. Dan not kelima itu not terakhir, not Z di sini, yaitu adalah 13 dia bilang. Mari kita lihat dari 0 itu A, ke 2 itu C, ke B, not 3, ke not selanjutnya itu ke D, ke E, dan ke Z. Dan itu kita dapatkan totalnya adalah 13. Nah, ini sama dengan algoritma yang kita buat tadi menggunakan manual. Jadi sekian dari saya.
Kalau ada salah kata atau kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.